Maria lahir sekitar abad kelima dan tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari nilai-nilai kekristenan. Sejak usia muda, ia terlibat dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan kesenangan dan nafsu. Sebagai seorang aktris istana, ia dikenal karena kecantikannya dan kemampuannya menghibur para bangsawan. Tidak hanya itu, ia juga hidup dalam dosa, menggunakan pesonanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dan memenuhi keinginan hawa nafsunya. Suatu hari, Maria mendengar kabar tentang sebuah ziarah ke Yerusalem untuk menyaksikan salib suci Yesus yang telah ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Awalnya, ia tidak berniat untuk berziarah karena alasan rohani, tetapi lebih karena ingin mencari kesenangan dan petualangan baru. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bergabung dengan para peziarah dan menaiki kapal menuju Tanah Suci. Setibanya di Yerusalem, Maria mencoba masuk ke dalam gereja Makam Kudus, tempat salib suci Yesus disimpan. Namun, ketika ia hendak melangkah masuk, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Ia mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak mampu memasuki gereja tersebut. Kejadian ini membuatnya mulai merenung dan menyadari betapa berdosanya hidup yang telah ia jalani selama ini. Dalam keputusasaan, Maria berdoa di hadapan ikon Bunda Maria yang berada di luar gereja. Ia memohon belas kasihan Tuhan dan berjanji untuk mengubah hidupnya. Setelah berdoa dengan penuh penyesalan, ia mencoba sekali lagi untuk memasuki gereja, dan kali ini ia berhasil masuk tanpa hambatan. Saat itu juga, hatinya tersentuh oleh kasih Allah, dan ia menangis penuh pertobatan di hadapan salib suci Yesus. Setelah mengalami pertobatan yang mendalam, Maria memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Ia bertanya kepada seorang biarawan mengenai cara untuk hidup dalam kesucian dan pertobatan. Sang biarawan memberinya bimbingan dan menyarankannya untuk pergi ke gurun pasir di tepi sungai Yordan, tempat banyak pertapa hidup dalam doa dan pertobatan. Dengan tekad yang kuat, ia meninggalkan segala kemewahan dunia dan memulai hidupnya sebagai seorang pertapa. Maria menjalani hidup dalam kesendirian dan doa selama 47 tahun di padang gurun. Ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kelaparan, kehausan, dan godaan dari masa lalunya. Namun, dengan penuh iman dan ketekunan, ia mengandalkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Ia hanya hidup dari tumbuh-tumbuhan yang ia temukan di gurun dan menghabiskan hari-harinya dalam doa, bertobat atas dosa-dosa masa lalunya. Selama bertahun-tahun, Maria mengalami transformasi rohani yang luar biasa. Ia semakin dekat dengan Tuhan dan mencapai tingkat kekudusan yang tinggi. Ia menjadi seorang yang penuh hikmat dan kedamaian, menerima rahmat Allah dalam kehidupannya. Hidupnya yang dahulu penuh dengan dosa kini menjadi sebuah kisah kesucian dan pertobatan yang menginspirasi banyak orang. Pada suatu hari, seorang rahib bernama Zosimus menemukan Maria di gurun pasir. Ia terkejut melihat seorang wanita yang tampak begitu kurus tetapi bersinar dengan cahaya rohani. Maria menceritakan kisah hidupnya dan bagaimana Tuhan telah mengubahnya. Ia meminta Zosimus untuk membawakan komuni kudus pada tahun berikutnya. Ketika Zosimus kembali setahun kemudian, ia menemukan Maria telah meninggal dalam damai. Maria dikuburkan oleh Zosimus, dan kisah hidupnya mulai menyebar ke seluruh dunia Kristen.
Maria dihormati sebagai seorang pengaku iman yang memberikan teladan tentang pertobatan sejati dan kasih Allah yang tidak terbatas bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mencari pengampunan dan ingin memperbaiki hidup mereka. Santa Maria dari Mesir dikenang sebagai seorang wanita yang mengalami transformasi luar biasa dari kehidupan penuh dosa menuju kesucian. Gereja merayakan pestanya sebagai pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan, asalkan seseorang benar-benar bertobat dan kembali kepadanya. Pertobatannya menjadi bukti bahwa kasih dan belas kasihan Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus.